Khalid Basalamah menurut saya adalah orang yang sukses di dalam meniru dakwah yang dilaksanakan oleh Sunan Kalijaga. Kemudian di sisi lain, kelompok-kelompok pengagum Sunan Kalijaga yang selalu mengagung-agungkan Sunan Kalijaga menurut saya justru gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Khalid Basalamah menurut saya adalah orang yang sukses di dalam meniru dakwah yang dilaksanakan oleh Sunan Kalijaga. Di balik hiruk pikuk, kontroversi, polemik, cercaan, hujatan kepada Khalid Basalamah terkait dengan budaya wayang kulit. Sesungguhnya, menurut saya kalau direnungkan, penerus dan peniru cara dakwah Sunan Kalijaga yang paling sukses untuk hari ini, menurut saya adalah Khalid Basalamah dan kawan-kawannya di kelompok Salafi Wahabi. Mengapa saya katakan demikian? Secara substansial, apa yang dilakukan oleh Khalid Basalamah sebenarnya adalah ajaran, cara, metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Umat muslim hari ini yang paling berhasil, paling sukses di dalam meniru cara dan metode dakwah Sunan Kalijaga adalah Khalid Basalamah CS. Kemudian di sisi lain, kelompok-kelompok pengagum Sunan Kalijaga, khususnya dari kelompok muslim moderat, yang kerap kali bahkan secara rutin menziarahi makomnya Sunan Kalijaga, yang selalu mengagung-agungkan Sunan Kalijaga, menurut saya justru gagal di dalam mempraktekkan, meneruskan ajaran-ajaran cara berdakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga itu sendiri. Mari kita renungkan, mari kita pikirkan. Sunan Kalijaga menciptakan wayang kulit, berdakwah dengan wayang kulit adalah upaya adaptasi zaman, adalah upaya bagaimana melebur dengan konteks kekinian pada saat Sunan Kalijaga pada eranya. Bahwa pada saat itu masyarakat Jawa adalah masyarakat yang sangat suka dengan seni budaya gamelan dan wayang itu. Nah, untuk itulah kemudian Sunan Kalijaga mengembangkan dakwah Islam dengan memasuki relung-relung budaya tanah Jawa dengan mengembangkannya melalui tradisi lagu gending-gending Jawa dan wayang kulit itu. Untuk itulah kemudian Islam dapat dengan mudah lamban namun pasti masuk ke relung-relung tradisi dan budaya Jawa dan sukses sampai hari ini. Kesuksesan Sunan Kalijaga membuat masyarakat tanah Jawa kemudian menjadi mayoritas pemeluk muslim sampai hari ini. Dan bahkan tidak hanya di tanah Jawa, tetapi di seluruh penjuru Nusantara. Itu semua berkat kecerdasan Sunan Kalijaga di dalam mengakulturasikan, di dalam menyatukan ajaran-ajaran Islam yang rahmatan lil alamin dengan tradisi dan budaya masyarakat Jawa ketika itu. Medianya adalah wayang kulit. Era hari ini tentu saja berbeda dengan eranya Sunan Kalijaga. Kalau tradisi kesenian, gending-gending Jawa, wayang kulit adalah tradisi dan budaya yang sangat
disukai pada zamannya. Dan hari ini, era ini, tradisi saat ini, budaya saat ini adalah digital. Hari ini adalah era digital, era milenial, dan era hari ini, tradisi hari ini, zaman hari ini. Adakah yang lebih disukai oleh masyarakat milenial, oleh kita semua selain digitalisasi, selain teknologi, selain media sosial? Hampir tidak ada satu gelintir orang pun di atas muka bumi hari ini yang tidak kenal dengan tradisi digital, yang tidak kenal dengan media sosial. Jangankan manusia remaja atau dewasa, anak-anak seusia 2-3 tahun hari ini hampir bisa dikatakan sudah akrab dengan apa yang disebut dengan smartphone, handphone. Anak TK hari ini sudah sangat akrab dengan media sosial, sudah biasa membuka YouTube dan media sosial yang lain. Inilah fakta yang terjadi hari ini. Inilah budaya tradisi yang saat ini sedang kita hadapi bersama. Dan dalam konteks cara berdakwah menyesuaikan zamannya, Khalid Basalamah, CS dari kelompok Salafi Wahabi, harus kita akui sebagai kelompok yang paling sukses menggunakan cara dakwah sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini, sesuai dengan tradisi dan budaya zaman saat ini. Jaringan media sosial, pengikut, follower yang digunakan oleh Khalid Basalamah CS jauh lebih besar, jauh lebih banyak ketimbang kelompok-kelompok yang sejauh ini, selama ini mengagung-agungkan Sunan Kalijaga. Mereka mengagungkan Sunan Kalijaga tetapi tidak mengikuti cara Sunan Kalijaga di dalam berdakwah. Sementara itu, Khalid Basalamah sadar atau tidak, walaupun mengatakan wayang kulit dilarang di dalam Islam, tetapi cara berdakwah Khalid Basalamah adalah cara-cara yang digunakan oleh Sunan Kalijaga. Hanya medianya berbeda. Kalau saat itu adalah wayang kulit, hari ini adalah media sosial. Dan Khalid Basalamah CS adalah kelompok yang paling sukses menurut saya dalam konteks budaya dan tradisi digital hari ini. Buktinya apa? Khalid Basalamah CS memiliki follower-follower dan penyebaran dakwah-dakwahnya yang jauh lebih besar ketimbang kelompok lain di dalam berdakwah di era digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.